Sejarah India dimulai dengan Uni negara bagian, berkompetisi, 3 kerajaan kecil yang pada tahun 2008, proses secession dan Dewan Tertinggi. Sejarah India dimulai dengan peradaban lembah Indus yang berlangsung pada 3300 sampai 1700 SM, menandai zaman besi. Era klasik ini menyaksikan kebangkitan ajaran Hindu dan Buddha bersama dengan pengaruh budaya India di Asia, dan dinasti seperti Gupta dan Chola di India memainkan peran penting dan memberikan kontribusi besar terhadap sejarah, budaya, dan perkembangan masyarakat India secara overall gitu pada zamannya. Warisan kedua dinasti ini masih terlihat sehingga saat ini, dan kedua era ini secara bersamaan dikenal sebagai zaman keemasan India. Selanjutnya, kedatangan Islam pada 712 Masehi dan penaklukan Kekaisaran Mughal pada abad ke-16 membawa proto-industrialisasi dan dominasi ekonomi global. Selanjutnya, invasi Britania dimulai pada abad ke-17 yang ditandai dengan kemenangan Inggris dalam pertemuan Plassey melawan Nawab of Bengal pada 23 Juni 1757. Mereka menggunakan India sebagai wilayah perdagangan di bawah kendali East India Company yang juga berfungsi sebagai kekuatan berdaulat atas nama pemerintahan Inggris. Pada tahun 1857, ketidakpuasan terhadap aturan perusahaan memicu pemberontakan di India yang mengguncang bagian utara dan tengah India dan mengakibatkan pembubaran East India Company. Meskipun itu, pemerintahan India tetap berada di bawah kuasa Britain gitu, dan pemerintahan India langsung diambil alih oleh mahkota Britain membentuk Kekaisaran Britania. Selama Perang Dunia ke-1, Kongres Nasional India di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi memanfaatkan kesempatan untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional mereka. Pada Agustus 1947, India terbagi menjadi Dominion India dan juga Dominion Pakistan. Masing-masing meraih kemerdekaannya, dengan Liga Muslim pada saat itu mengadvokasi pembentukan negara bagian khusus untuk mayoritas Muslim di India pada saat itu. Selanjutnya, negara India ini lahir pada kemerdekaan mereka di tanggal 15 Agustus 1947 semenjak kemerdekaan mereka dari penjajahan Inggris pada saat itu, yang berartikan bahwa India itu melewati proses transformasi. Proses transformasi ini melibatkan perumusan konstitusi demokratis yang mengukuhkan India sebagai republik yang berdaulat pada tahun 1950. Namun pembentukan negara tersebut juga bersifat dual seiring dengan ada pemisahan India yang disebut sebagai India Separation kalau tidak salah, yang berdasarkan agama yang terjadi bersamaan dikenal sebagai partisi India yang tadi saya katakan sebelumnya itu. Pembagian ini memunculkan negara Pakistan sebagai rumah mayoritas Muslim, sementara India menjadi negara mayoritas Hindu. Proses pembagian tersebut tidak hanya menciptakan pergeseran antar penduduk yang besar, tapi juga memunculkan konflik etnis, lalu ada konflik agama yang kompleks juga sih. Jadi untuk itu saja sebagai sejarah India. Selanjutnya ada sistem pemerintahan India. sistem pemerintahan India adalah federal dengan memiliki nama resmi yaitu Republik India, dengan sistem parlementer yang berbentuk Republik Konstitusional. Konstitusi India menetapkan India sebagai uni negara bagian dan beberapa wilayah administrasi federal. Berarti di mana India merupakan negara unitary state yang memiliki 28 negara bagian dan 7 teritori persatuan. Pemerintahan India terdiri dari 3 cabang. Yang pertama, cabang eksekutif, cabang legislatif, dan cabang yudikatif. Yang pertama ada cabang eksekutif. Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang dimana sebagai kepala negara. Jabatan presiden saat ini diduduki oleh Draupadi Murmu. Yang kedua adalah cabang legislatif. Cabang legislatif ini terdiri dari dua majelis. Yang pertama majelis rendah dan majelis tinggi. Majelis rendah ini merupakan Lok Sabha, yaitu di mana anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat India. Sedangkan majelis tinggi yaitu Rajya Sabha, para anggotanya sebanyak 12 orang dipilih secara langsung oleh presiden dikarenakan dianggap mereka
sangat berkompeten pada bidangnya masing-masing. Yang terakhir merupakan cabang yudisial. Cabang yudisial berisikan Mahkamah Agung yang dimana menjadi puncaknya memiliki 21 pengadilan tinggi, pidana dan perdata, dan juga pengadilan keluarga di tingkat kabupaten. India merupakan negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia. Di India dibagi menjadi 28 negara bagian, kemudian dibagi menjadi distrik, lalu ada 6 wilayah persatuan dan 1 wilayah ibu kota nasional Delhi. Negara-negara bagian memiliki pemerintahan yang dilantik secara sendiri, sedangkan wilayah-wilayah persatuan diperintah seorang pengurus di mana dilantik oleh pemerintah persatuan atau union government. Sistem politik India. Sistem politik India berbentuk Republik Parlementer Federal, yang dimana kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan kepala negara dipegang oleh Presiden. Sistem politik India menggunakan sistem multipartai, yang dimana berbagai partai politik berkompetisi dalam pemilihan umum untuk mendapatkan kekuasaan politiknya. Ciri dari sistem ini adalah adanya keragaman ideologi, kepentingan, dan program politik di antara partai-partai politik lainnya. Sistem politik India dikenal akan keberagaman budaya, agama, dan bahasa. Hal ini membuat India memiliki sistem politik yang inklusif. Sistem pemilu yang ada di India yaitu menggunakan sistem single member constituency, yang dimana setiap daerah memilih hanya satu wakil dan kandidat yang memiliki suara terbanyak atau absolut 50% per satu yang didapat di dapil, maka yang terpilih menjadi wakil tunggal. India merupakan negara demokrasi, dan demokrasi pertama kali diterapkan di India pada tahun 1952. Kandidat pemilu di India diberi kebebasan untuk berkampanye dengan waktu 6 minggu sebelum pemilihan umum. Pemilu di India dilaksanakan 4-5 putaran karena kesulitan akses untuk menjangkau daerah terpencil untuk melaksanakan pemilu serentak. Dan perhitungan suara dimulai setelah terlaksananya putaran ketiga. Presiden India dipilih oleh Majelis Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Negara Bagian. PM dipilih oleh anggota DPR. Partai Bharatiya Janata (BJP) yang merupakan parpol yang dominan di India sejak 2014. Sistem politiknya sangat kompleks. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya parpol yang bersaing. Ada 100 lebih parpol yang terdaftar di India. Sering terjadi konflik sektarian pada politik India antara Hindu dan Muslim. India sangat aktif dalam diplomasi internasional. Hal ini dibuktikan karena India merupakan negara anggota pendiri PBB dan APEC. Sejarah Nepal dimulai dari periode kuno. Terdapat 3 kerajaan kecil yang saling bersaing untuk menguasai wilayah teritorial. Di antaranya adalah kerajaan Gorkha, Kathmandu, dan Shah. Pada abad ke-18, Prithvi Narayan Shah, salah satu penguasa di kerajaan Gorkha, berhasil menguasai 3 wilayah tersebut menjadi satu kesatuan utuh yang disebut Kerajaan Nepal. Shah adalah tokoh penting dalam sejarah Nepal karena dia berhasil mengalahkan banyak kerajaan kecil di sekitarnya dan mendirikan dasar bagi Nepal modern. Sejarah negara Nepal termasuk dalam unification. Namun, pada tahun 2008, Nepal mengakhiri monarki absolutnya setelah berabad-abad dengan diperkenalkannya sistem demokrasi konstitusional. Pada tahun yang sama, Nepal menjadi negara federal demokratis konstitusional mengakhiri pemerintahan monarkinya. Nepal adalah negara demokrasi yang sedang berkembang. Nepal telah mengalami transisi demokrasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Setelah mengakhiri monarki absolut pada tahun 2008, namun negara ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Negara Nepal adalah negara federal yang bersistem parlementer dengan bentuk republik konstitusional yang terdiri dari 7 negara bagian dan beberapa kelompok etnis. Sistem politik Nepal berbentuk republik dengan sistem multipartai, yang dimana beberapa partai politik saling berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan politik. Pakistan adalah sebuah negara baru di tanah kuno di Asia Selatan.
Wilayah yang saat ini menjadi negara Pakistan memiliki sejarah selama ribuan tahun yang dimulai sejak peradaban Sungai Indus, yang sampai saat ini masih bisa dilihat sisa-sisa peninggalannya. Namun, negara Pakistan modern pertama kali didirikan pada tahun 1947 yang diciptakan dari daerah kekuasaan Inggris di India yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Negara Pakistan modern terbentuk akibat pemisahan dengan pemerintahan India pada tanggal 14 Agustus 1947, yang sejak awal abad ke-19 Inggris mulai mendominasi wilayah tersebut. Secara integral, fenomena tersebut berkaitan erat dengan perjuangan umat Muslim India. Kemudian, sebagai manifestasi dari kegiatan politik tersebut, umat Muslim menentukan sendiri nasib dalam pembentukan wilayah merdeka. Pakistan terbentuk melalui proses secession karena Pakistan mendeklarasikan diri sebagai negara terpisah dari negara India. Pada waktu awal didirikan dan diproklamasikannya, secara konstitusional, negara ini seringkali disebut sebagai Republik Islam Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memberlakukan sistem Westminster atau parlementer yang bertujuan untuk kepentingan negara. Pakistan sendiri memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari 3 cabang utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan 3 sistem kewenangan tersebut dapat diartikan bahwa seluruh kekuasaan negara di bawah naungan konstitusi, parlemen, perdana menteri, dan dewan tertinggi. Pasca perolehan akan kemerdekaannya, Pakistan mengalami beberapa keadaan politik dan pemerintahan seperti yang pertama, jalan pemerintahan Pakistan pernah diwarnai oleh krisis perebutan kekuasaan di antara kelompok militer serta kelompok etnis lainnya. Dan yang kedua, adanya otoritarianisme dalam kekuasaan eksekutif yang lebih mendominasi pemerintahan dalam waktu lama, sampai melibatkan darurat militer sehingga menimbulkan perpecahan yang menjadi isu di negara ini. Dan yang ketiga, krisis pemerintahan yang terjadi disebabkan oleh krisis kepemimpinan nasional seperti ketidakjujuran pemerintahan, korupsi, dan berbagai kasus yang lainnya yang sehingga menyebabkan pemerintahan jadi tidak dapat dipercaya lagi. Negara ini memiliki 2 kelompok yang saling bersaing dalam mendapatkan kursi pemerintahan, seperti kelompok partai politik, kelompok Islam, dan kelompok militer. Gagalnya pembangunan demokrasi yang ada di negara ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan berkepanjangan yang dikendalikan oleh pihak militer. Mengenai sistem pemerintahannya, Pakistan memiliki 3 tingkat pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan lokal. Sedangkan seorang pemimpin negara atau presiden di negara tersebut dipilih melalui Electoral College atau Senat dan Majelis Nasional. Pakistan adalah satu-satunya negara muslim yang mempunyai tenaga nuklir di dunia. Pada awal pembentukannya, Pakistan terbagi menjadi 2 wilayah yang terpisah, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Seiring berjalannya waktu, kemudian Pakistan Timur memerdekakan diri dan saat ini menjadi negara terpisah dengan nama Bangladesh.